Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Fiqhu Alal Mazahibil Arba'ah karya Syekh Abdul Rahman, jilid 1, halaman 721. Korban Idul Adha dengan bersama-sama, al-ishtirak. Di sini dijelaskan, wa innama yasikhul ishtiraku fiha, dan sesungguhnya sah bersekutu bersama-sama di dalam udhiyah, korban Idul Adha, idza kanat minal ibili awil baqori, apabila hewan korban itu berupa onta atau sapi. Kemudian saya baca di dalam kitab Al-Mizanul Kubra karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, terbitan Darut Taqwa, Damaskus, Syria, di jilid 2 halaman 595 dijelaskan di sini, wattafaqu, para imam madhab bersepakat, ala annal badanata wal baqarata tujzi'u an sab'atin, atas sesungguhnya onta, badanah itu onta yang berbadan besar, wal baqarah sapi cukup untuk 7 orang, wasyata, dan sesungguhnya 1 ekor kambing, an wahid, cukup untuk 1 orang. Apa yang mendasari pendapat ulama 4 madhab ini? Ada beberapa dalil hadis yang menguatkan pendapat ini. Saya baca di dalam kitab Al-Badrul Munir fi takhriji ahadisi asy-syarhil kabir karya Ibnul Mulaqqin, jilid 23. Saya baca di halaman 147, jilid 23, terbitan Darul Asimah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kita menyembelih korban bersama Rasulullah di Hudaybiyah, al-badanah an sab'atin, 1 ekor onta besar untuk 7 orang, wal baqarah an sab'atin, 1 ekor sapi untuk 7 orang, bukan kambing. Hadis pertama. Hadis kedua, halaman 148-149. Kalau tadi hadis pertama riwayat Muslim, sekarang mengutip dari riwayat Musnad Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam asyraka bainal muslimin al-baqarah an sab'atin. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatur patungan antara umat Islam yang berkorban, itu diatur Nabi al-baqarah an sab'atin, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Hadis ketiga, halaman 151, 152, 153. Mengutip dari kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim,
Kitab-kitab yang kami sebut semua ini ada di perpustakaan kami, alhamdulillah. Ketika sahabat sedang bepergian 7 orang bersama Rasulullah SAW, maka para sahabat dan Nabi ini pas bertepatan di jalan itu Idul Adha, hari raya kurban. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat ini untuk iuran. Fajama'a kullu rajulin minna dirhaman. Maka mengumpulkan satu laki-laki di antara kita 1 dirham. Fashtaraina udkhiyah. Maka kita membeli hewan kurban bisab'ati dirahim, dengan 7 dirham. Nah, ini iuran. Masing-masing 1 dirham, dibelikan hewan kurban seharga 7 dirham, berarti 7 orang. Para sahabat melaporkan harganya mahal ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Inna afdolad dohaya aglaha wa asmanuha. Sesungguhnya hewan kurban yang terbaik adalah hewan kurban yang harganya paling mahal dan hewannya paling gemuk, paling besar. Nah, ini hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat, mengambil dari Sahih Ibn Hibban, juga ada di perpustakaan kami, kitab Sahih Ibn Hibban. Diceritakan di sini, sahabat bercerita, fashtarakna fil baqarah sab'ah. Kita di jalan sedang bepergian bersama Rasulullah, maka kita bersekutu bersama-sama 1 ekor sapi untuk 7 orang. Wa fil ba'ir sab'ah, dan 1 ekor onta untuk 7 orang. Nah, coba di sini ada tambahan au asyrah, 1 ekor onta atau bisa untuk 10 orang. Itu ada riwayat lain. Au asyrah, 1 ekor onta untuk 7 atau 10 orang. Kalau sapi hanya 7 orang. Ada tambahan hadis begitu. Jadi 4 hadis ini menguatkan pendapat bahwa kurban itu yang 7 orang itu hanya sapi atau onta, bukan kambing. Hadis-hadis ini disusun secara rapi oleh Ibnul Mulaqin dalam kitab Al-Badrul Munir. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang memperbolehkan 1 ekor kambing untuk berkorban diniatkan lebih 1 orang, diniatkan berkorban untuk lebih dari 1 orang. Apa yang mendasari pendapat yang kedua ini? Saya baca di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, di jilid 3 halaman 616-617 terbitan Darul Fikr, mengutip dari hadis Sahih Muslim. Mengutip hadis Muslim riwayat dari Aisyah, Rasulullah SAW berkorban dengan kambing gibas, diniatkan
an Muhammad wa ali Muhammad, untuk Muhammad beliau sendiri, wa ali Muhammad dan keluarga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau sendiri. 1 ekor kambing Rasulullah kurban Idul Adha untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian ada hadis lagi dikutip di sini oleh Dr. Wahbah Az-Zuhairi. Rasulullah menyembelih 2 ekor, berkorban 2 ekor kambing gibas, amlahaini, kedua-duanya putih murni, kedua-duanya putih murni, akronain, kedua-duanya bertanduk, ahaduhuma, yang 1 ekor kambing diniatkan kurban an Muhammadin wa ummatihi, untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan, yang menguatkan pendapat ulama, kurban 1 ekor kambing boleh untuk lebih 1 orang, bahkan sekeluarga. Itu tadi sudah 2 dalil, yaitu Nabi berkorban 1 ekor kambing untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Kambing gibas, Nabi berkorban 2 kambing gibas, yang 1 untuk Muhammad dan umat Muhammad. Ini hadis, dua-duanya ini, yang 1 di Sahih Muslim, yang 1 di Sunan Abi Dawud. Kemudian dalil yang ketiga dari kitab Sunan Tirmidzi. Saya baca dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, Syarah Sunan At-Tirmidzi, karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, jilid 5, halaman jilid 5, terbitan harus kami sebutkan karena beberapa kitab yang populer penerbitnya berbeda, pentahqiqnya berbeda, halaman berubah, bahkan nomor hadis bisa berubah. Maka kadang-kadang kami menyebutkan penerbitnya, kadang-kadang tidak kami sebutkan penerbitnya. Ini terbitan Daru Ihya'it Turas Al-Arabi. Imam Tirmidzi membuat 1 bab. Ini bab penting yang menyusun Imam Tirmidzi langsung. Babnya apa? Maja'a, hadis yang datang, yakni diriwayatkan, anna syatal wahidah tujzi'u an ahlil bait, yang menunjukkan bahwa 1 ekor kambing cukup untuk 1 keluarga, 1 rumah. Hadisnya dari Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau menceritakan tentang situasi kurban Idul Adha pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ar-rajulu yudakhi bisyati anhu. Ada seorang laki-laki yang berkorban Idul Adha dengan 1 ekor kambing untuk dirinya, wa an ahli baiti, dan untuk keluarga rumahnya. Fayakuluna, maka mereka makan sebagian, wa yud'imuna, dan mereka juga memberikan makan, dibagikan ke orang lain. Nah, ini hadis jelas dalam kitab Sunan Tirmidzi dengan nomor hadis 1505. Di dalam syarahnya
Abdurrahman Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri menyebutkan di sini ulama-ulama berhujjah, para imam-imam ulama berhujjah dengan hadis tersebut, hadis Abu Ayyub Al-Ansari, wa huwa nassun sharih, teks yang jelas, fi anna syata, di dalam sesungguhnya satu ekor, sesungguhnya kambing, al-wahidata, yang hanya satu ekor, tudzi'u anir rajuli, cukup untuk satu laki-laki, wa an ahli baiti, cukup untuk keluarga rumahnya, wa in kanu kasirin, meskipun jumlahnya banyak. Ini pendapat dikutip oleh Muhammad Abdurrahman ibn Abdurrahim Al-Mubarakfuri. Kemudian mengkutip dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitab Zadul Ma'ad, dikutip di sini, wa kana min hadihi, dan di antara jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna syata tujzi'u anir rajuli wa an ahli baiti, sesungguhnya satu ekor kambing cukup untuk satu laki-laki dan seluruh keluarga rumahnya, walau kasura adaduhum, meskipun bilangannya banyak. Kemudian mengutip dari kitab Nailul Autar, kitab Nailul Autar karya Asy-Syaukani. Semua kitab yang kami sebut di sini ada semua di perpustakaan kami, ya. Di dalam kitab Nailul Autar juga dikutip oleh Muhammad Abdurrahman ibn Abdurrahim. Bahkan di sini, wa in kanu mi'ata nafsin, meskipun untuk 100 orang, au aksara, atau lebih dari 100 orang, satu ekor kambing. Kemudian dikuatkan lagi dengan hadis yang dikutip dari Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudakhi bisyatil wahidah an jami'i ahli. Rasulullah SAW berkorban dengan satu ekor kambing untuk seluruh keluarganya. Kemudian juga mengutip dari Al-Khattabi. Al-Khattabi ini seorang ulama keturunan Umar bin Khattab. Jadi kalau ada ulama disebut Al-Khattabi, itu ulama yang berketurunan secara nasab dari Umar ibn Khattab. Al-Khattabi yang punya kitab Ma'alimus Sunan, syarah Sunan Abi Dawud, di sini juga ada kitab ini, di perpustakaan kami juga ada. Beliau mengatakan bahwa hadis Nabi Muhammad SAW menyembelih satu ekor kambing, taqabbal min Muhammad, Nabi mengatakan, ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad, wa ali Muhammad, dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umatnya Muhammad SAW. Dalilun ala anna syatal wahidah, dalil atas sesungguhnya satu ekor kambing, tudzi'u anir rajuli, cukup untuk satu laki-laki, ditambah wa an ahli, juga keluarganya, wa in kasuru, meskipun jumlahnya banyak. Nah ini, jadi memang secara objektif syariat Islam itu membawa rahmatan lil alamin, dengan kondisi sosial yang berbeda, dengan kondisi umat Islam yang secara sosial berbeda, kemampuan ekonomi berbeda, kemudian kekuatan niatnya juga berbeda. Maka sangat berhikmah sekali ada dua hadis, ada dua pendapat ini melahirkan hikmah sebetulnya. Karena ini perkara sunnah, bukan perkara wajib. Jadi tidak perlu kita saling menghujat, tidak berfaedah kita saling menyalahkan, tidak berfaedah kita antagonis sesama muslim hanya karena perkara furu'iyah, apalagi ini perkara sunnah.
bukan perkara akidah. Dan kedua pendapat ini dengan memiliki dalil-dalil melahirkan satu hikmah, karena umat Islam untuk beribadah sosial dengan tingkat kemampuan yang berbeda, tingkat ekonomi berbeda, kekuatan niat juga berbeda. Nah, ini secara etika dan hikmah. Kemudian ada analisa yang terakhir ini, yang ulama At-Tahawi dalam kitabnya Syarhu Ma'anil Asar, Syarhu Ma'anil Asar, karya Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi Al-Hanafi, di jilid 4 halaman 178. Beliau mengatakan bahwa riwayat hadis yang menceritakan kurban satu ekor kambing diperbolehkan dan pernah dilakukan untuk kurban lebih dari satu orang sebanyak-banyaknya, kata beliau di dalam kitab Syarhu Ma'anil Asar ini di jilid 4 halaman 178, ini hadis mansuhun, sudah dihapus, sudah tidak diamalkan, dimansuh. Au makhsusun, atau mahsus. Mahsus itu dikecualikan, yakni secara umum satu ekor kambing tetap untuk satu orang, tidak boleh lebih. Cuma dalam kondisi tertentu dikecualikan, dalam kondisi tertentu mahsus istilahnya dalam usul fikih itu. Dalam kondisi tertentu boleh untuk lebih satu orang. Mansukhun au mahsusun, yakni sudah dimansuh, sudah tidak diamalkan. Sekarang harus satu ekor kambing untuk satu orang, tidak boleh lebih, kata beliau. Atau mahsus, ini hanya kondisi-kondisi terkecuali, maka diperbolehkan satu ekor kambing lebih untuk satu orang. Nah, tapi pendapat ini ditolak oleh An-Nawawi, meskipun Imam Nawawi sendiri condong satu ekor kambing untuk satu orang. Nawawi, imam kita dari mazhab Syafi'i, satu ekor kambing untuk satu orang. Itu kecenderungan beliau. Saya baca dalam kitab Minhajut Talibinnya. Nanti saya jelaskan dalam kitab Minhajut Talibin, ya, dalam disebutkan di sini Imam Nawawi dengan syarah Ad-Dibaj, syarah Al-Minhaj, syarah Al-Minhaj, beliau mengatakan wal ba'ir wal baqarah an sab'ah, onta dan sapi untuk 7 orang, wasyatu an wahid, kambing untuk 1 orang. Nah, itu beliau. Tapi beliau objektif. Imam Tahawi mengatakan hadis yang mengatakan kurban satu ekor kambing, kurban satu ekor kambing boleh lebih untuk satu orang, dimansuh atau dimaksus, Imam Nawawi menolak. Saya baca di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim karya An-Nawawi yang punya Majmu' Syarah Al-Muhaddab, punya kitab Raudhatul Talibin, punya kitab Riyadhus Salihin, punya kitab Azkar Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Arba'in Nawawi, di juz 13 halaman 124, beliau mengatakan wa za'ama At-Tahawi anna hadal hadis mansuhun aw makhsusun. At-Tahawi mengaku hadis
satu ekor kambing korban untuk lebih dari satu orang, hadis itu mansuh, dihapus, atau mahsus, atau dikecualikan dalam kondisi tertentu. Kata An-Nawawi, wa ghallatuhul ulama fi dzalik. At-Tahawi disalahkan banyak ulama dalam pengakuan itu. Fa inna nasha wa tahsisa la yasbutani bi mujarradi da'wa. Mengatakan ini mansuh, mengatakan ini mahsus tidak tetap, tidak bisa diakui, hanya sekedar mengaku tanpa ada dalil yang kuat. Nah, jadi objektif sekali beliau An-Nawawi. Nah, bagaimana kita menurut hemat kami, nah ini menurut hemat kami, baik mana kita ini? Satu ekor kambing untuk satu orang atau untuk lebih dari satu orang? Begini, An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj dengan sarahnya Ad-Dibaj. Ad-Dibaj ini karya Ali bin Muhammad bin Abi Bakar bin Mutair, Yaman. Ad-Dibaj Sarah Minhaj jilid 4 halaman 338. Wasab'u syiyahin afdalu min ba'ir. Satu ekor unta untuk 7 orang dengan 7 ekor kambing, baik mana? Ternyata lebih afdol, lebih utama 7 ekor kambing. Untuk 7 orang 7 ekor kambing, masing-masing 1 orang 1 ekor kambing. Afdolu lebih utama min ba'irin daripada hanya 1 ekor unta untuk 7 orang. Wa min baqaratin daripada 1 ekor sapi untuk 1 orang. Meskipun wa in kana kullun min hadaini, meskipun satu di antara unta dan sapi, inilah unta dan sapi, aksara lahman, lebih banyak dagingnya, minas sab'i daripada 7 ekor kambing. 1 ekor unta dagingnya lebih banyak daripada 7 ekor kambing. 1 ekor sapi dagingnya lebih banyak daripada 7 ekor kambing. Tetapi ini wasyatun afdalu, Imam Nawawi ini, kambing 1 lebih utama min musyarakatin daripada bersekutu bersama-sama fi ba'irin di dalam 1 unta. Karena apa? Karena lil infiradi bi iraqatid dami. Karena kalau 7 orang 7 ekor kambing itu satu-satu mengalirkan darah korban. Ma'ati bil lahmi, dan dagingnya lebih lezat kambing. Wa kasratus samani huna afdalu, dan lebih banyak pengeluarkan harga di dalam kurban Idul Adha lebih utama. Kalau 1 ekor sapi, 1 ekor unta patungan itu mungkin harganya lebih murah daripada membeli 7 ekor kambing. Tapi lebih baik harga yang keluarnya lebih banyak karena untuk kurban. Wa kasratus samani huna afdalu, lebih baik keluar banyak harga, banyak uang di dalam kurban Idul Adha, itu lebih baik. Nah, oleh karena itu sama-sama benar, pendapat ini sama-sama benar dan sama-sama hikmah. Tapi untuk semangat ibadah, supaya kita bersedekahnya lebih maksimal untuk kita, ini kita memilih 1 ekor kambing untuk 1 orang supaya mengalirkan darah kurban masing-masing orang. Mengalirkan darah kurban masing-masing orang. Nah,
dan mungkin biayanya lebih besar dan itu lebih baik. Wa kasratus samani huna afdalu. Banyaknya biaya di dalam perkara di sini masalah kurban lebih utama. Inilah yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak perlu bermusuhan, tidak perlu saling menghujat, kedua-duanya pendapatnya benar dan berhikmah semua. Selamat menunaikan sholat Idul Adha dan merayakan Idul Adha dan meningkatkan ibadah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah sosial untuk para duafa dan fakir miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.